Kayak ini aja. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat, wabil khusus yang kami hormati Bapak Direktur Human Capital dan Transformasi Pak Yoga Trianggono, yang kami hormati Bapak Direktur Layanan Pak Yaya. Ini nama sempurnanya apa? Pak Yaya. Informasi cuma Pak Yaya saja. Demikian juga kepada yang kami hormati Ketua BKI, ya, Pak Bayu Nurbaya. Wabil khusus juga kepada calon jamaah haji yang berbeda pakaiannya, memang putih-putih. Pak MC-nya termasuk berhaji karena pakaiannya putih juga. Baik. Demikian juga para karyawan karyawati di lingkungan Jasa Marga yang sama-sama dirahmati Allah. Kalau kita lihat hakikat daripada haji ini adalah merupakan panggilan Allah. Bukan karena dia punya badan sehat, bukan karena dia punya harta yang banyak, bukan hanya dia memiliki daripada ini itu. Tapi dia adalah murni panggilan Allah. Nanti untuk kelengkapannya Allah sempurnakan. Allah firmankan dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nabi Ibrahim diperintahkan menyeru kepada seluruh manusia untuk berangkat haji. Berarti kita yang mau berangkat ini insya Allah sudah dapat panggilan dari Allah Ta'ala. Itu dalilnya. Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Jadi berhaji ini adalah merupakan puncak dari rukun Islam yang kelima, dan ianya adalah merupakan geladi bersih untuk kita berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Terutama kita yang laki-lakinya akan berpakaian ihram, yang semua kita tanggalkan daripada baju kemewahan, kebendaan dan ini itu. Bahkan kita dilarang untuk memakai nanti perkara-perkara yang melanggar daripada kewajiban-kewajiban ihram. Nggak boleh pakai minyak wangi, mungkin badan udah bau keringat. Bahkan kalau kita berhajinya dari tanggal 8, sebab kalau yang berhajinya ikut reguler pemerintah nanti tidak ngambil tarwiyah biasanya. Ya, kalau yang ikut travel atau yang haji secara plus, ONH plus, itu ada tarwiyah. Ya, tarwiyah itu berarti hajinya berangkat dari hotel-hotel kita di Mekah, berangkat menuju Arafah dari tanggal 8. Itu namanya tarwiyah. Dari tanggal 8 kita tidak langsung ke Arafah tapi ke Mina dulu. Berarti malam ke-9 Zulhijjah kita berada di Mina. Ya, di Mina kita sholat maghrib, isya, subuh. Nanti habis subuhnya baru bertolak ke Arafah. Para jamaah dirahmati Allah. Jadi dari berhaji ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang bersih. Karena seperti itu hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa Nabi bersabda, man hajjalillah, siapa orang yang berhaji karena Allah, falam yarfus, tidak berkata kotor ketika hajinya, walam yafsuk,
tidak berbuat dosa ketika hajinya, raja'a kayaumi waladathu ummuh, maka ia akan pulang dari berhajinya itu seperti baru dilahirkan oleh sang bunda. Sebagian ulama menyatakan dengan berhaji ini dosa kita yang hablum minan nas pun diampuni oleh Allah. Sebagian ulama lagi menyatakan karena bayi baru lahir terbebas dari segala dosa. Yang kedua, para ulama katakan bahwa orang yang berhaji akan diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah untuk membereskan masalah-masalah dengan hablum minan nas, seperti hutang, pernah bergibah, pernah menyakiti orang lain, berhutang nggak bayar, gitu. Seperti tadi Bapak yang berikan sambutan, saya mohon maaf, gitu ya. Itu memang bagus daripada adat orang Indonesia, karena kita mau berangkat nih. Ya, kita mau berangkat, kita minta maaf. Kenapa? Karena perkara haji adalah hubungannya vertikal, hablum minallah. Kita nggak mau keberangkatan kita, safar kita masih ada kaitan-kaitan dosa dengan manusia. Dari situlah istihad ulama di Indonesia mengadakan walimatus safar. Sekalipun tujuannya semuanya harus ikhlas kepada Allah. Walimatus safar yang diadakan di tempat-tempat di Indonesia yang sudah menjadi budaya, menjadi adat, tujuan utamanya itu minta maaf sama warga karena apa? Kita akan berangkat jauh nih. Apalagi sekarang lagi musim apa nih Pak? Bahkan keberangkatan saya tanggal 7 Mei insya Allah pakai Qatar bahkan nih Pak Direktur. Sedangkan Qatar kan kita harus mampir di Doha berarti. Ya, kemarin sih kita udah minta biayanya dikembalikan, tapi karena kita udah beli sebelum perang, sebelum Amerika menyerang Iran gitu, dana yang 1 miliar sekian nggak bisa dibalikan kalau kita yang minta, kecuali pembatalan dari pihak maskapai Qatar gitu. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita bisa bertemu di sana. Saya sendiri berangkat juga tanggal 7 Mei. Baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian, terutama saudara-saudara kami yang akan berangkat haji. Praktek haji ini memang rumit. Sekian banyak tetek bengeknya, sekian banyak daripada hukum-hukumnya. Ada yang namanya mikot, dibagi berapa mikot itu. Ada yang namanya wajib haji, ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya sunnah-sunnah ihram, ada yang namanya larangan-larangan ihram, ada yang namanya dam. Bagaimana kalau damnya itu dam berat? Seperti apa itu dam ringan? Apa yang disebut dengan tahalul awal? Apa yang disebut dengan tahalul kedua? Kemudian perkara-perkara di Arafah seperti apa? Ya, kesunahannya. Belum lagi sunnah-sunnah tawaf, larangan-larangan tawaf, sunnah-sunnah sa'i, larangan-larangan sa'i. Belum lagi nanti harus apa yang kita kerjakan di Arafah. Kemudian apa itu yang disebut dengan nafar awal? Apa itu nafar sani? Apa itu yang disebut dengan tahalul cukur pendek? Tahalul yang afdal itu seperti apa? Ini memang pernik-pernik daripada haji cukup banyak. Ya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, karena pernik-pernik daripada haji ini cukup banyak, tapi yang harus dihafal, diingat baik-baik oleh jamaah 5 saja. Karena 5 perkara ini kalau tidak dilakukan sendiri tidak sah hajinya dan tidak bisa dibayar denda damnya pakai onta sekalipun. Teman-teman yang nggak haji juga bisa nginget ini. Tapi insya Allah teman-teman yang sudah ini juga mesti ada yang sudah berangkat ya. Sudah pernah haji kali. Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sebutkan pernik-pernik haji memang begitu banyak, tapi paling tidak Anda menghafal 5 ini. Ya, yang pertama niat ihram, terutama dari mikot. Ini nggak bisa ditinggal. Ini harus dilakukan sendiri oleh orang yang berhaji. Ini yang disebutkan rukun haji yang pertama. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Ini tidak bisa ditinggal. Kalau ini tinggal, hajinya tidak sah. Ya, makanya nanti kita lihat tuh berapa banyak ambulan dari Kementerian Haji kita akan menyediakan ambulan untuk jamaah yang memang dalam keadaan sakit berat. Sekali mau pakai infus, pakai ini kabel di mana-mana, tetap dibawa ke padang Arafah. Karena yang namanya rukun haji yang 5 ini tidak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan tidak sah.
Tidak cukup bayar dam atau bayar denda sekalipun dengan seekor onta. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf haji ini tidak bisa diwakilkan. Ya. Dan tawaf haji ini Rasulullah mengizinkan kita untuk kita ambil setelah dari padang Arafah. Saya alhamdulillah sering sekali untuk membawa jamaah haji ini. Dan kebiasaan kami kalau udah dari Arafah, kita bawa langsung tawaf ifadah tanpa melontar jumrah Aqobah. Jadi katakanlah ini Arafah, ini Mina untuk melempar jumrah Aqobah. Tapi kalau Bapak Ibu yang ikut reguler, nanti Bapak Ibu dari Arafah biasanya langsung ke jumrah Aqobah. Tapi kalau kami bawanya travel plus, biasanya kami dari Arafah, Muzdalifah langsung ke Mekah ngambil tawaf ifadah. Alasannya apa? Karena kepulangan kami hari kedua Idul Kurban. Jadi kalau kita ke Mina dulu untuk lontar jumrah Aqobah, dikhawatirkan ibu-ibunya ada yang menstruasi. Kalau menstruasinya 10 hari, ribet lagi itu untuk apa? Mengaturnya. Ya, untuk cancel tiket pesawat, belum lagi nanti diurus lagi biaya hotelnya ininya. Makanya supaya ibu-ibunya tidak terkena haid, menstruasi, dari Arafah kita Muzdalifah langsung tawaf ifadah. Sebab kalau nanti ke Mina sementara ibu-ibunya ada yang haid, ini sudah jadi repot. Sebab kalau kita melontar Aqobah itu kapan dilakukannya? Melontar Aqobahnya berarti setelah kita tawaf ifadah. Sumpamanya habis tawaf ifadah ada yang menstruasi, melontar Aqobah tidak masalah dalam keadaan haid. Mabit di Mina pun tidak ada masalah dalam keadaan haid. Dan melontar jumrah ula, jumrah wusta serta jumrah Aqobah setiap harinya dari tanggal 11, 12, 13 tidak masalah dalam keadaan haid. Jadi yang kita hindari itu setelah wukuf kita tawaf ifadah. Ini 3. Ya. Apa tadi? Niat ihram, wukuf Arafah, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Sa'i ini tidak bisa diwakilkan. Sa'i haji. Ini harus dirinya sendiri. Kalau sakit, didorong. Sakitnya parah, digotong. Ditanduk. Kalau sakitnya masih bisa duduk, bisa didorong, bisa juga naik mobil golf yang ada di Masjidil Haram. Paling cuma bayar berapa? 100 real atau 200 real. Yang kelima, tahallul. Ini semuanya tidak bisa dilakukan kecuali yaitu dengan diri kita sendiri. Selain yang 5 ini, Bapak Ibu kalau sakit, sumpamanya naudzubillah, semoga sehat semua. Bapak Ibu ada halangan ini itu, tetap sah hajinya, tinggal diganti dengan seekor kambing, bayar dam ataupun puasa. Gitu ya. Sumpamanya Bapak Ibu nih mau ngirit duit, Ustadz boleh nggak saya bayar damnya, dam haji tamattu? Karena kebanyakan kita haji Indonesia, hajinya bukan dengan haji ifrat ataupun haji qiran, haji dengan haji tamattu. Dan haji tamattu itu terkena dam. Boleh Bapak Ibu tidak bayar damnya dan itu sah hanya dengan puasa. Puasanya berapa hari? 3 hari di Mekah, 7 hari di Jasa Marga. Jadi 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia, itu sah untuk bayar dam tamattu. Mungkin Bapak Ibu mau ngirit duit gitu ya. Mau ngirit duit nih, nanti bayar dam $200. Lumayan ini untuk bayaran sekolah anak. Boleh puasa di sana 3 hari dan 7 harinya di Indonesia. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu diantaranya 5 perkara yang harus kita ingat banget. Sementara kalau yang disebut dengan haji mabrur, ya, haji mabrur ini konsekuensinya yang terakhir yang paling berat. Haji mabrur yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Ya, teman-teman semua. Nanti kalau habis haji nggak dipanggil Pak Haji, jangan kecewa ya Pak. Sumpamanya ada undangan datang ke rumah nih. Namanya ditulis nggak pakai hak di depannya, itu jangan kecewa. Karena emang ini bukanlah tujuan kita. Ya. Yang pertama, haji itu harus niatnya ikhlas karena Allah. Jadi ada 4 syarat menjadi haji yang mabrur. Yang kedua adalah
dananya dari yang halal. Karena haji ini untuk betul-betul membersihkan dosa-dosa kita. Tidak mungkin membersihkan dosa-dosa dengan air got. Tidak mungkin membersihkan baju yang kotor dengan air kotor. Ini syarat yang kedua untuk menjadi haji mabrur, yaitu dananya dari yang halal, uangnya, hartanya dari yang halal. Yang ketiga, mengetahui manasik. Ya. Dan kalau yang di Travel Ona Plus, insya Allah ada ustadz-ustadznya masing-masing. Tapi kalau yang di mana karena dulu saya juga pernah haji secara reguler, itu memang masya Allah ya, begitu banyaknya jamaahnya, ada 200 orang, 300 orang satu kloter. Ya, takutnya khawatir keleleran. Nah, yang keempat ini, maksudnya yang ketiga adalah manasiknya yang benar. Contohnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan ihram, ini jangan sampai melakukan perbuatan yang membatalkan haji kita. Dan dendanya 1 onta. Kasusnya seperti apa? Kita berangkat, seperti kami ini berangkat nanti tanggal 7 Mei ke Doha di Qatar. Di Qatar kita sudah pakai ihram. Ya, karena kita langsung berangkat ke Mekah untuk tawaf kudum, tawaf umroh. Kedatangan kami sampai di Mekah jam 12 malam. Akhirnya kita masuk Tower Zamzam dulu, masuk hotel di Movenpick. Udah masuk hotel. Kemudian ada yang sangat awam suami istri, karena dia baru pengantin baru, akhirnya lagi pakaian ihram, mereka hubungan intim. Ini hajinya batal dan wajib damnya bayar onta. Sekalipun hajinya batal, tetap dia harus mengikuti seluruh daripada rangkaian haji sampai selesai nafar sani hari ketiga Idul Adha. Ini kasus sangat berbahaya. Dalam keadaan ihram, kita masuk hotel di Tower Zamzam, suami istri hubungan intim karena dalam keadaan ihram. Oke, contoh yang lain yang pernah kita alami, Bapak Ibu sekalian, kita udah apa ini, tawaf ifadah, ya, ataupun tawaf umroh. Ternyata Bapak Ibu sekalian, pokoknya nanti kalau Anda dalam keadaan tawaf buang angin, ini bisa membatalkan haji. Bayangin tuh, gara-gara buang angin bisa batalkan haji. Seperti apa kasusnya? Ada sepasang suami istri. Ketika lagi tawaf, pada putaran keempat, sang istri buang angin. Padahal kita ada wanti-wanti tuh, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang buang angin lagi tawaf, tolong beritahu kami. Karena tawaf itu tidak sah sama sekali kalau buang angin. Kalau bersentuhan suami istri yang mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, ini bisa loncat mazhab, bisa mengikuti mazhab Imam Hambali yang nggak batal karena darurat keadaannya. Tapi kalau buang angin tidak ada ulama yang menyatakan nggak batal, wudunya batal. Kalau kentut, maaf, kalau buang angin. Baik, akhirnya Bapak Ibu sekalian, biasanya kan kalau saya bimbing itu kita bawa jamaah, udah tawaf, udah sa'i nih, ya sofa marwah, selesai di marwah, itu biasanya kita takbir tuh, Allahu Akbar. Karena udah selesai tuh rukun haji yang mesti kita lakukan sendiri. Kalau kedepannya kita diwakilkan tetap sah, tinggal bayar dam saja. Baik, setelah kita sa'i selesai, kita masuk hotel. Alhamdulillah udah selesai. Kita mandi, kita sarapan, istirahat sebentar, baru kita berangkat ke Mina untuk lontar Jumrah Aqobah. Berarti itu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya kurban. Nah, sebelum kita berangkat, datanglah suami istri. Pak Ustadz, ada apa Bapak Ibu? Kita ada masalah sedikit Pak Ustadz. Masalahnya apa? Begini Pak Ustadz, istri saya tadi pada putaran kelima, ternyata dia kentut Pak Ustadz. Lalu dia nggak bilang sama kita. Saya bilang astagfirullah. Oke, ya udah, kalau gitu kita tawafin lagi. Bapak ikut?
Bapak juga pakai ihram karena sekarang kita kalau mau ke depan Ka'bah harus pakai ihram juga sekalipun kita tidak umroh, sekalipun kita tidak haji. Ya, karena untuk sholat aja tetap pakai ihram, mengurangi kepadatan di depan al-matop, tempat tawaf. Akhirnya, ya udah Pak, Bapak pakaian itu juga istri dan satu pembimbing dari kita sediakan. Tapi sebentar Pak Ustadz, apalagi? Pak Ustadz, tadi kita udah hubungan intim Pak Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti wajib bayar 1 onta dan tidak sah hajinya. Repot ya Pak. Hadirin, makanya perlu ilmu nih yang ketiga. Jadi saya ulang, haji mabrur yang pertama niat ikhlas karena Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dipanggil Pak Haji. Yang kedua hartanya yang halal dipergunakan haji. Yang ketiga adalah ilmu manasik yang benar, seperti tadi yang saya contohkan. Yang keempat adalah, ini juga tidak kalah pentingnya. Apa syarat haji mabrur yang keempat? Yang keempat adalah keadaan dia sebelum haji harus lebih baik dari setelah haji. Sebelum haji nggak pernah sholat jamaah, setelah haji sholat jamaahnya rajin, ini namanya mabrur. Jadi kemabruran kita rupanya sampai kita meninggal, kita pertahankan kemabruran. Sebelum haji nggak pernah baca Quran, setelah haji rajin baca Quran, ini mabrur. Sebelum haji omongannya nggak bisa dipegang, setelah haji akhlaknya baik, jujur, amanah, ini namanya mabrur. Sebelum haji nggak pernah berderma, setelah haji rajin berderma, ini namanya mabrur. Jadi rupanya dari syarat haji mabrur yang keempat ini yang terus kita pegang sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga para ulama menasehati kita, ketika kita berhaji, ini perlu untuk membawa kesabaran. Jangan bawa kesabaran cuma 1 kilo, 2 kilogram Pak. Tapi bawa kesabaran segudang. Betul. Harus sabar benar. Ini kejadian yang kami alami. Ya. Padahal maktab kami Pak, maktab VIP itu di dekat tempat melontar jumrah di Mina. Dan satu toiletnya 10 toilet, ya, 10 untuk ibu, 10 untuk bapak, itu rata-rata biasanya untuk 1000 jamaah. Jadi bisa dibayangkan apa antrinya, terutama ibu-ibu, karena biasanya tiap tahun jamaah ibu-ibu, jamaah wanita lebih banyak. Kasusnya begini, ketika antrian ibu-ibu sudah keluar 1 orang, lalu ada 5 orang ibu-ibu masuk ke WC bareng-bareng. Pak, fiberglassnya jebol. Lagian kok mereka masuk bareng-bareng, kan bukan muhrimnya, bukan mahramnya. Sesama wanita kan juga tidak boleh menampakkan aurat sensitif. Jadi karena mereka nggak sabar, 1 orang keluar, kebetulan mereka satu travel, akhirnya yaudah kita masuk bareng-bareng. Masuk bareng-bareng, jebol fiberglassnya di Mina itu, untung masih tertolong. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi bawa kesabaran. Kemudian nasihat para ulama ketika di sana, jangan menampakkan perasaan angkuh. Saya pernah membawa jamaah yang di jamaah kami ada seorang Kopassus, masih muda. Ya. Ketika kita sebelum masuk Padang Arafah, kayak besok ini kami berangkat 7 Mei ke Mekah langsung. Berarti tanggal 8 Mei, 9 Mei kami udah berada di Mekah insya Allah. Nah dari 9 Mei itu kita ziarah dulu. Ya, biasanya masih dibuka tuh. Kita ziarah nih Arafah, ini Mina. Setelah kita bawa jamaah kami keliling Arafah, seorang Kopassus ini bilang, oh ini radiusnya cuma segini. Ini cuma 30 km, ini ke sini, gampang lah. Ternyata setelah hari haknya ketika wukuf, itu Pak Kopassusnya 3 hari 3 malam nggak ketemu kita Pak. Dia muter-muter nggak ketemu kemana. Jadi jangan menampakkan keangkuhan, kesombongan. Guru kami Habib Segap Al-Mahdi yang mempunyai santri 12.000 orang di Sawangan, pesantrennya pun gratis. Beliau pernah berhaji dulu dan beliau berkata, apa di Mekah nggak ada mie ayam? Tiba-tiba orang datang bawa sebaskom mie ayam, diberikan langsung padanya. Nih,
Jadi bisa dibalas kayak begitu, tapi jangan takut. Enggak, maksudnya bukan ada orang berkata, kamu mau haji ya, nanti dibalas di sana. Tidak, asal jangan menampakkan keangkuhan, kesombongan. Ya, guru kami Habib Segaf Al-Mahdi ini cerita kepada kami langsung. Ya, beliau katakan dulu saya ketika ngajar ilmu bahasa Arab kepada para santri, itu santrinya kalau saya pukul kepalanya langsung, gluk gitu. Ketika saya mau masuk Masjidil Haram, persis kepala saya dipukul sama askar. Hadirin, tapi nggak usah takut ya Pak. Tetap kita berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Kemudian para jamaah selain sabar, tunjukkan akhlak yang baik, dan di sana tempat kita banyak berdoa. Ya, berdoalah kepada Allah. Ya, doa-doa yang sangat mustajab di sana. Ada depan Ka'bah, ada di Hijri Ismail. Kalau di Madinah nanti berdoalah di Raudhah dan di seluruh area Masjid Nabawi. Demikian juga di Arafah, di Mina. Usahakan nanti Bapak-bapak untuk di Arafah pada waktu setelah asar doanya keluar dari tenda. Karena itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Keluar dari tenda, jadi kepala kita langsung terkena sinar matahari, apalagi nanti pas mau terbenam. Dalam hadis Sahih Muslim, dosa-dosa orang yang wukuf di padang Arafah tenggelam di bawah matahari sambil matahari terbenam. Para jemaah, berhaji ini bukan ingin jago-jagoan, bukan ingin menampakkan kami bisa, kami banyak harta, bukan. Siapapun mampu, Allah memberikan peluang baginya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika jamaah kami, karena kita mempersiapkan catering Indonesia, kita sewa dari teman-teman kita yang orang Banjar, orang Madura di sana. Jadi jamaah kita siap setiap hari bisa request, Pak Ustadz bisa nggak kita dimasakkan sayur sop, ikan kering, ini. Jadi menunya bukan menu ala-ala Timur Tengah gitu ya. Akhirnya ada yang minta, bisa nggak Pak Ustadz pete rebus? Siap. Ini pada haji tahun 2013 atau 2014 ya. Kemudian tim kita carikanlah pete. Kebetulan kami di hotel waktu itu Ritaj di Tower Zamzam terdepan dekat apotik. Pas mau pintu keluar langsung ketemu Masjidil Haram. Itu apotik di sininya Hotel Ritaj, tapi dia udah diganti sekarang. Hotel Ritajnya sudah nggak ada. Kita langganan di situ. Nah, udah gitu hadirin. Setelah kita dapat, kita buka di depan jamaah. Kita potekin peteknya satu persatu karena ingin mereka makan petek rebus sama sambal terasi kayak gitu. Kita buat kan. Setelah itu saya lihat di bonggol daripada peteknya tadi ada semut gerombolan di situ. Dan ini saya yakin semutnya bukan semut Jeddah, Pak. Semutnya semut jonggol ini, Pak. Mesti peteknya dibeli dari mana? Dari jonggol ini atau petek Karawang atau petek Serang. Bu, Bapak Ibu, yang Anda belum haji, Anda menyatakan saya nggak ada duit, nggak ada dana. Ini kalau kita lihat hakikatnya, semut nggak pernah sholat, nggak berdoa, nggak pernah baca Quran. Tapi rupanya semut ini udah sampai depan Masjidil Haram. Kalau dia punya syariat untuk sholat, mesti dia sholat depan Ka'bah. Dan saya yakin semut ini mesti semut Indonesia. Dan dia sudah sampai di depan Ka'bah. Semut aja sampai depan Ka'bah, apalagi kita yang ada sholat, yang ada puasa, yang kita ada munajat, kita ada bulan suci Ramadan yang semuanya diijabah doa-doa kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mudah semuanya diberangkatkan oleh Allah Taala. Paling tidak seumur hidup sekali untuk kita berangkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir juga tadi itu tolong dijaga kesehatan baik-baik ya. Ada 2 menit lagi. Bapak Ibu yang cocok dengan suplemen dari sekarang tolong dibawa. Karena di sana diperlukan banget antioksidan supaya kita tidak terpapar dengan penyakit flu, influenza dan macam-macamnya. Gitu ya. Seperti Bapak Ibu bisa bawa glutathione ataupun vitamin D dan macam-macamnya, gitu ya. Terutama glutathione itu kan sangat bagus untuk antioksidan. Yang kalau kita makan apel itu perlu 1 kilo baru dapat sekian antioksidannya. Intinya apa yang Bapak Ibu biasa konsumsi di rumah ya dibawalah. Termasuk makanan-makanan yang semuanya nanti di sana nggak bisa makan ya. Bisa juga dibawa dari sini kayak rendang, kayak apa gitu ya, untuk memudahkan ibadah kita.
Karena ada jamaah kita yang nggak bisa makan, akhirnya lemes. Sedangkan di sana perlu apa? Fisik yang bukan main. Bukan main saya katakan. Dari Arafah, nggak istirahat kita menuju tawaf ifadah, lalu berangkat lagi ke Mina. Betul-betul perjuangan fisik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran kepada jamaah yang akan berangkat. Terakhir kita sama-sama berdoa, semoga Allah taala ijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة lan tabura. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah menuju tanah suci Mekah. Berikan kepada kami kesehatan yang sempurna. Berikan kepada kami ya Allah manasik yang sempurna. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kemudahan-kemudahan, keberkahan sejak kami melangkah dari rumah kami sampai kami kembali ke depan rumah kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Selamatkan proses haji kami semuanya ya Allah, dan juga saudara-saudara kami dari seluruh dunia daripada keburukan-keburukan yang terjadi. Engkau jauhkan ya Allah, Engkau sempurnakan ibadah haji kami dan keluarga kami yang kami tinggalkan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan iman, kekuatan amal untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk sukses kita semua dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Faisal. Ya baik Bapak dan Ibu dan tentunya seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini berakhir sudah acara kita pada sore ini ya. Doa dan harapan kita bersama semoga seluruh calon haji dan jemaah ya kayaknya dimudahkan dilancarkan ya, dan selamat sampai di tujuan dan kembali ke tanah air.